Masih ada orang tua tak? Iya, masih ada yang masih lengkap. Bapak, ibu masih ada? Di mana? Ada di kampung sekarang. Masih sering komunikasi? Sering. Selalu lah, hampir setiap hari lah. Ya alhamdulillah kalau begitu. Iya. Itu mau tanya di mana itu? Anu dia Mas Kandi kalau mau sebagai bagi orang tua ya baru begini kerja Mau niat ki kasih bahagia orang tua tak? ini sangat niat. Pertama itu cita-cita mulia itu, dan hampir setiap insan itu punya cita-cita seperti itu. Cuma berbeda-beda semua caranya. Berbeda, ada yang nanti sukses, ada yang nanti dapat cita-citanya seperti dia bercita-cita jadi dokter, nanti dia tercapai cita-citanya jadi dokter baru dia bahagiakan orang tuanya. Ada yang seperti itu. Kalau menurut Andika, ya Pak, kalau menurut Andika itu caranya bagaimana membahagiakan orang tua Andika? Caraku saya kalau dengan cara sekarang yang bikin apa saja, maksudnya kalau ada rezeki biar sedikit walaupun itu, yang penting bahagia begitu, sambil kudoakan selalu sehat terus. Alhamdulillah. Jadi membahagiakan orang tua itu tidak susah. Tidak susah. Tapi betong itu biasa juga bertanya terus kalau ada nama begitu tuh. Maksudnya tuh Ya, kadang anukan saya dulu ini, digambarkan saya ini, begini, begitu itu. Benar tuh itu kalau pas bilang begitu langsung tuh ada begitu. ya alhamdulillah. Mau tuh kan bahagia itu kalau bilang ada minta langsung dianui. Ya, misalnya minta sekarang kan Ramadan. Kalau kita punya ibu misalnya minta sejadah, misalnya gitu, Andika belikan, ya pasti bahagia lah. Bagi itu Seperti itu. Jadi untuk membahagiakan orang tua, ini menurut saya aja deh ya. Untuk membahagiakan orang tua itu tidak pakai nanti. Tidak pakai nanti. Kan ada teman-teman kita itu, saya mau membahagiakan orang tua saya pada saat saya jadi pengusaha. Nah, apakah yakin pada saat apakah yakin itu dia bisa jadi pengusaha? Belum tentu kan. Kemudian anggaplah dia kejar itu terus sukses jadi pengusaha. Apakah yakin pada saat dia jadi pengusaha orang tuanya masih hidup? Iya kan? betul. Jadi untuk membahagiakan orang tua itu tidak pakai waktu, saya kira, tidak pakai nanti. Sekarang. Jadi kapan kita bisa membahagiakan orang tua? Tidak pakai nanti, minggu depan, besok. Ya sekarang. Masih adanya saja jadi Apa yang ada? maksudnya apa-apa yang sesanggup tak apa maksudnya gimana. Jadi anggaplah kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bagaimana-bagaimana. Cukup tidak membuat masalah. Itu orang tua sudah bahagia. Iya, jangan bikin masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membantah. Kenapa itu neras? Jangan membantah, artinya kan ada berapa suasana ini. Andika serumah dengan orang tua? Tidak. Tidak? Oke. Pada saat orang tua nelpon, kita kasih kata-kata yang lembut, kita kasih kata-kata yang baik, itu orang tua sudah bahagia itu. Kita kasih keterangan yang benar, gitu ya. Orang tuanya Andika nelpon, ibunya misalnya, Andika bagaimana kabarmu, sehat mak? Saya baik-baik mak. Kita ya Pekerjaan
lancar-lancar mak, itu orang tua sudah bahagia itu. Jadi untuk membahagiakan orang tua saya kira tidak sulit, tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Seperti itu. Itu masalah kita sukses nanti, itu kan masalah nanti. Kita juga tidak tahu apakah kita akan sukses apa tidak. Jadi kalau mau membahagiakan orang tua ya sekarang apa yang ada, jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Masih juga. Kalau kita mencari sesuatu yang tidak ada, itu belum tentu ya nanti kita sukses. Orang tua udah meninggal. Sumpah kemarin nama minta nanti Pak. Ya sukses Pak. Sukses Pak Mak. Kita belum tentu jadi sukses. Kalaupun misalnya kita sukses, orang tua apakah masih hidup? Di situ anunya, jalan ceritanya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Jadi kalau mau bahagiakan orang tua, tidak pakai waktu, tidak pakai susah. Sekarang apa yang ada, jangan bikin masalah, berikan kata-kata yang baik, jangan berikan berita bohong, Berita buruk, berita bohong. seperti itu. Kan di dalam agama tuh kalau kita ngomong sama orang tua, bilang saja itu dilarang sama agama. Misalnya orang tua nelpon, Andika kamu lagi di mana? Sebentar mak. Itu agama larang. Coba bayangkan kalau kita ngomong sama orang tua kita, ngomong saja, itu dilarang oleh agama. Apalagi lebih daripada itu. Jadi poin pertama itu alhamdulillah, karena Andika selaku generasi muda, selaku anak, itu sudah punya niat yang baik, sudah punya niat yang luhur gitu, ingin membahagiakan orang tua. Nah ada lagi semodel, tapi caranya nggak benar. Nggak apa-apa disampaikan. Nggak apa-apa. Ada juga orang ingin membahagiakan orang tuanya, tapi dengan jalan yang tidak benar. Dia ingin membahagiakan orang tuanya dalam konteks ekonomi. Karena dia tidak punya, dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji dulu. Apakah nipu, apakah merampok. Dari hasil itu dia melakukan sesuatu yang katanya membahagiakan orang tuanya. Itu tidak benar. Sama sekali tidak terpuji dan tidak dibenarkan cara-cara seperti itu. Niatnya baik, caranya salah. Caranya salah deh. Seperti itu. Itu kalau laki-laki. Dan ada juga yang kita temukan di luar, seorang perempuan ingin membahagiakan dirinya bersama orang tuanya, itu jualan dulu. Ada yang seperti itu, dia jualan yang ngerti kan maksudnya? Dia jualan, dapat uang 200 sampai 1 juta sejam, kemudian ya berproses, ya dari uang itu dia membahagiakan orang tuanya. Itu cara-cara yang tidak terpuji dan tidak benar. Seperti itu. Maksud niatnya baik, caranya yang tidak benar. Yang itu tadi sih kayak yang ada yang merampok itu. Ya, betul. Jadi saya pribadi sebagai sahabatnya Andika sangat bersyukur karena punya niat yang baik membahagiakan orang tua. Imo sekali ke itu biasa proses. Ya. Tapi dengan cara kalau tonji biasa kodong nano bahagia tonji biasa kira kalau kita itu nelpon baru begini. Itu sudah bagus. Niatnya sudah luar biasa dan pelaksananya tidak sulit. Ya. Pelaksananya tidak sulit. Bahagiakan orang tua ya silahkan dibahagiakan dengan apa yang ada. Sebisa aku saja. Kalau misalnya Andika serumah dengan orang tua, gampang kalau mau bahagiakan orang tua. Gampang sekali. Gimana caranya? Pagi-pagi orang tua kasih bangun, Andika bangun, siap mak. Bangun. Iya benar. Pergi mandi Andika, siap mak mandi. Sudah mandi, sudah pakai baju,
Ibu suruh lagi, Andika menyapu, siap mak, menyapu. Andika cuci piring, siap mak, cuci piring. Apa orang tua tidak bahagia kalau gitu? Lagi pasti. Mudah kan? Nah, kalau memang setelah semua perintahnya orang tua itu kita laksanakan, tidak ada lagi, balik lagi bertanya sama orang tua, mak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Itu anak generasi muda yang jempol, mantap gitu. Gampang, mudah. Andika misalnya punya pacar, janjian sama pacarnya, sampaikan orang tua, mak, saya mau jalan-jalan sama teman saya cewek. Mamanya bilang jangan keluar, Andika, siap mak, tidak keluar. Sampaikan temannya, sayang, saya mau keluar, tapi ibu saya larang, makanya kita batalkan dulu, nanti lain kali aja. Itu baru mantap. Mudah kan? Tidak ada yang susah. Kalau bahagiakan orang tua kalau dalam keadaan serumah gitu nih, Tidak susah. Jadi kira-kira harus mendengar, cukup mendengar ke saya itu bahagia gitu Iya. orang tua ya. untuk membahagiakan orang tua ada 1001 jalan untuk membahagiakan orang tua. Salah satunya ini yang kita cerita. Tidak pakai lama, tidak pakai nanti, tidak pakai besok, ya sekarang. Pakai apa? Pakai yang ada aja. Jangan membantah, kalau disuruh perhatikan, jangan bohong, kasih kata-kata yang baik kepada orang tua. Itu sudah bahagia orang tua itu. Kalau ada orang tua yang tidak bahagia dengan seperti itu, berarti orang tuanya yang dipertanyakan, nih sadar enggak nih orang tuanya, beres enggak nih. Tapi sepanjang orang tua itu normal, bahagialah kalau seperti itu. Apalagi kalau kita ini diberikan kesuksesan oleh Tuhan, misalnya cita-cita kita tercapai, kemudian orang tua kita masih hidup, alhamdulillah, kita bisa memberikan apa dalam bentuk ekonomi, yang berbagi ekonomi kepada orang tua, itu nilai tambah, nilai plus. Apalagi kalau ada itu luar biasa. Tapi jangan kita menjanjikan yang tidak ada. Kondisi kita sekarang tidak ada. Saya mau bahagiakan orang tua kalau saya sukses, berarti ini kita menjanjikan sesuatu yang belum ada, ya kan? Kita menjanjikan sesuatu yang belum ada, yang ada saja. Kita lagi di luar ngumpul sama teman, orang tua nelpon, Andika pulang, siap mak, saya pamit sama teman, segera pulang. Itu semua sudah membahagiakan orang tua itu. Sudah termasuk ini. Ya, tidak ikut tawuran, tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang, itu sudah membahagiakan orang tua. Iya. Kalau di Makassar sini kan yang tren itu tawuran pakai panah-panahan ya. Iya. Ya tidak ikut seperti itu aja, itu orang tua udah senang itu. Seperti itu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah bisa membahagiakan orang tua dengan menjalankan aturan-aturan yang ada, aturan dalam agama, ya, kita jalankan. Itu bahagia sudah orang tua itu. Seperti itu. Terima kasih nih Ya, sarannya. jadi seperti saya, sahabatnya Dika, kita hanya sharing ini, berdialog ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Menurut saya baik, dan semoga penyampaian saya ini ke Dika itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Seperti itu.